Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat tahun baru ya, selamat Natal bagi yang merayakan Natal. Hari ini kita akan mulai lagi, mudah-mudahan setelah saya memberikan liburan 2 minggu lebih semangat ya. Semoga semua sehat-sehat selalu di tahun yang baru ini ya. Kita akan mulai lagi materi yang baru. Jadi perkuliahan teologi internasional ini materinya makin lama semakin susah, tapi untuk mempelajarinya nanti akan saya berikan cara mengertinya. Jadi kalau belajar sendiri itu mengertinya agak lama. Saya akan berikan beberapa cara mempelajari ya persamaan matematik yang kelihatannya rumit, tetapi kalau mengerti teorinya itu akan mudah. Saya akan sharingkan, hari ini kita akan belajar yang disebut dengan deret Fourier. Apa itu deret Fourier? Nah, kita akan lihat ya. Dalam pertemuan awal di tahun baru ini, saya tidak akan lama-lama. Biasanya kalau di pertemuan setelah libur atau setelah tahun baru, saya suka lebih cepat kuliahnya supaya tidak bosan ya. Ya, saya sharingkan dulu. Absensi seperti biasa ya, lewat link yang saya berikan di pengumuman. Nah, ini adalah deret Fourier. Oke, sebentar. Di teknik komputer, deret Fourier itu banyak dipakai di mata kuliah yang berhubungan dengan sinyal, seperti komunikasi data, signal processing. Mungkin kalau kita hanya mengontrol suatu sistem tanpa feedback, ya tidak akan terlalu masalah. Tapi kalau kita punya feedback, dan feedbacknya digunakan untuk memperbaiki suatu pengontrolan, itu akan jadi masalah. Di sini, analisis mengenai sinyal belum banyak, karena biasanya di mata kuliah pilihan, pemutusan sinyal. Kalau di sini mungkin saya berikan sedikit-sedikit mengenai analisis sinyal. Ditulisnya Fourier, dibacanya Fourier. Deret Fourier ini untuk melihat dari sinyal yang diukur, ada informasi apa di dalam domain frekuensi. Jadi dalam waktu yang cukup panjang, ternyata ada beberapa informasi yang kita bisa baca dalam domain frekuensi. Misalkan frekuensi terkecil, frekuensi terendah, adanya noise, adanya pengganggu, adanya penguatan pada sinyal-sinyal tertentu, atau kita melihat kandungan informasinya itu ada di frekuensi yang mana, atau bandwidth-nya. Nah, kita akan lihat dasar dari Fourier ini, sejarahnya seperti apa. Mungkin dari mahasiswa ada yang baru ya, belum pernah mengenal deret Fourier, ada juga yang sudah mendengar dari mata kuliah lain. Kita akan bahas dari awal ya, dari pemula. Pertama, ceritanya itu abad ke-18 ya. Jadi pada waktu itu tugas akhir mahasiswa itu masih bisa membuat suatu generator sinyal. Sinyal kosinus atau sinyal sinus itu disebut dengan ibunya gelombang atau mother wave. Kenapa disebut mother wave? Karena dia bisa menciptakan gelombang-gelombang lain. Ini contohnya adalah gelombang sinus atau kosinus, karena mulainya dari nilai puncaknya, berarti ini kosinus. Ini satu gelombang 1,5 periode kosinus. Nah, sinyal ini dapat dibuat menjadi berbagai macam bentuk sinyal. Nanti kita akan lihat apa keluarannya kalau dimasukkan kepada sistem yang sifatnya adalah arcus cosinus atau cosinus pangkat min 1. Kemudian kalau diturunkan jadi sinus. Gelombang tadi akan jadi apa? Dan kemudian kalau ini lambang perkaliannya, kalau dikalikan dengan sinyal yang semula jadi apa? Ini contoh dari generator sinyal. Jadi generator sinyalnya dulu membuat generator sinyal itu cukup sukar ya, karena belum diketemukannya namanya IC kristal. Sekarang kita mudah membuat generator sinyal. Misalkan
dulu membuat generator sinyal buat ultrasonik itu termasuk pekerjaan yang berat. Karena sinyal ultrasonik itu frekuensinya cukup tinggi. Sekarang kita membuat generator untuk sinyal suara yang lebih besar daripada ultrasonik, ya bisa lebih kuat. Jadi kan sinyal ultrasonik itu ada di atas sinyal suara manusia, di atas 20 kHz. Itu termasuk pekerjaan yang berat ya. Sekarang kita bisa membuat sinyal untuk ponsel, udah satuannya biasa sampai gigahertz ya. Itu sekarang mudah, zaman dulu pekerjaan yang berat membuat generator sinyal sinus seperti ini. Ini contohnya adalah sinus dengan frekuensinya cuma 1, yaitu omega 0 saja ya. Nah kita lihat, nah ini adalah hasil kalau kita, saya ganti dulu supaya lebih terlihat pointernya. Ini kalau kita lewatkan atau kita masukkan kepada sistem arcus cosinus atau cosinus pangkat minus 1, itu hasilnya dari suatu sinus seperti ini menjadi gelombang segitiga. Gelombang segitiga ya, ini bisa dilihat menggunakan osiloskop biasanya. Dan bagaimana kalau kita lewatkan kepada diferensial, nah persamaan segitiga ini akan jadi persamaan pusat kotak yang mempunyai amplitudo positif dan negatif, atau disebutnya deret pusat kotak polaritas, karena ada negatif ada positif. Rectangular pulse trend polarity ya, seperti ini. Nah, ini hasil jadi yang satu sinus ibu gelombang yaitu cosinus bisa dihasilkan berbagai macam jenis sinyal. Buat apa ya? Tentunya buat eksperimen. Sinyal ini sinyal ideal, tidak ada noise, hasilnya bagus ya. Kalau di osiloskop biasanya puncaknya ada ripple atau gelombang-gelombang kecil. Ripple itu gelombang-gelombang kecil karena noise. Seperti itu. Kalau sinyal ini kita kalikan dengan sinyal segitiganya, segitiga kalikan dengan sinyal kotaknya, itu hasilnya akan menjadi sinyal gigi gergaji. Atau namanya gigi gergaji dalam bahasa Inggris disebutnya sawtooth. Kalau segitiga triangular, kalau gigi gergaji sawtooth. Nah, bisa menghasilkan sinyal seperti ini, jadi kalau dikalikan. Jadi dengan satu sinyal cosinus, itu bisa dihasilkan berbagai macam sinyal yang berbeda-beda. Nah, sehingga sayang sekali cosinus disebut dengan ibunya gelombang atau mother wave. Itu dasarnya. Ini sudah termasuk penemuan cukup besar ya pada abad ke-19 dari tahun 18-an. Itu penemuan cukup besar. Pertama kali adanya osiloskop. Kemudian pertanyaannya dibalik. Kalau misalkan yang diketahui adalah sinyal yang kita ukur, kita punya sinyal yang berulang atau periodik, tapi sinyalnya sembarang. Nah, bagaimana persamaan matematiknya? Jadi kalau kita punya suatu sinyal dan itu berulang, bagaimana persamaan matematiknya? Kemudian apakah bisa kita membuat sinyal tersebut dengan persamaan sinus atau cosinus? Jadi kita ukur pakai data acquisition, kita sampling, dan kita ukur berapa sinyalnya. Dulu belum ada yang namanya IC untuk pengukuran pada abad ke-19 atau tahun 18-an ya. Belum sampai ke sana, karena di sana baru ada persamaannya, yaitu persamaan Euler. Tapi belum ada alat buat samplingnya. Nah, dari sini kita akan lihat bagaimana caranya secara teori kalau kita punya sinyal yang berulang, tapi syaratnya harus berulang. Karena waktu itu belum ditemukan persamaan untuk yang tidak berulang. Jadi kalau periodik berapa? Apakah bisa kita balik, kita tahu persamaannya, kita bentuk dari cosinus. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Fourier. Biasanya tanda sama dengan ini berarti persamaan yang kita ketahui ya, atau yang kita ukur. Jadi menurut Fourier, kalau dinyatakan dengan satu sisi, yaitu frekuensi positif semua, sinyal sembarang itu dapat dinyatakan dengan penjumlahan cosinus. Cosinus dari yang frekuensi 0 sampai frekuensi tak hingga. Ini adalah teorinya ya.
Kadang-kadang ada komponen yang tidak ada, ya misalkan ada bagian komponen frekuensi tertentu yang tidak punya komponennya, ya bisa saja. Tidak semuanya ada ya. Nah, seperti ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS. Atau kalau kita masukkan persamaan Euler, Euler itu ada double side spectrum, frekuensinya ada yang negatif, ada yang positif, dapat dinyatakan juga dengan bentuk persamaan yang bentuknya adalah sumasi dari cosinus dengan frekuensinya perkelipatan frekuensi harmonik menjadi bersama seperti ini. Ini X-nya besar, berarti ini adalah amplitudo conjugate atau amplitudo kompleks, pangkat eksponensial dari Cn omega 0 T. Dengan Sn-nya, kalau di frekuensi 0 atau di omega 0, sama dengan, dalam frekuensi yang sama dengan 0, itu adalah A0. Nah, kalau frekuensi tidak sama dengan 0, ini menjadi setengah AN, EJ, theta. Ini sudah pernah kita bahas. Ini teori dari Euler. Jadi kita bisa membuat satu sinyal itu menjadi ini. Tapi masalahnya kalau kita punya XT-nya, jadi sekarang dibalik. Kalau kita punya XT-nya, berapa SN-nya? Kalau ini kan persamaannya berarti kita bisa menyatakan sinyal itu dengan bentuk SN, ya, dari seperti ini, kita ketahui. Nah, asal kita ketahui XT-nya. Tapi masalah sekarang kita tidak tahu secara jelas bagaimana persamaannya ya di situ. Karena yang diketahui adalah XT-nya, bukan XN-nya yang diketahui. Jadi bukan amplitudo cosinusnya, tapi yang diketahui adalah ST-nya. Nah, kita akan cari SN-nya berapa di sini. Jadi punya sinyal sembarang, yaitu XT, nah berapa SN-nya. Jadi dibaliknya. Kita mengukur sinyal, bentuknya, ya pada waktu itu sinyalnya belum macam-macam ya. Di sini Fourier memasukkan persamaan Euler, yaitu jika sinyal dikalikan dengan salah satu komponen dari cosinus, kemudian diintegrasikan dengan batas integrasinya hanya satu periode. Satu periode berarti kalau awalnya T0 berarti sampai dengan T0 tambah dengan T. Jadi sinyal yang kita ketahui kita sekalikan dengan satu sinyal bagian dari cosinus, yaitu eksponensial min J K omega 0 T. Nah, di sini Euler, persamaan Euler ini diganti N-nya menjadi K. Jadi Fourier memberikan sumbangsi bahwa tidak pakai N tapi pakai K, tapi sama saja. Nah, seperti ini. Jadi Fourier waktu membuat persamaan, ya ini termasuk hebat ya waktu itu, buat persamaan seperti ini, kemudian zaman sekarang sudah biasa ya. Ada sinyal yang diketahui adalah XT-nya, yang diketahui. Nah, ini persamaan tadi yang menggunakan deret sumasi untuk double side spectrum, kita kalikan kiri dan kanan dengan eksponensial pangkat minus JK omega 0 T. Mengapa pakai K? Ya karena N-nya sudah kepakai. N-nya sudah kepakai untuk deret dari harmoniknya, kelipatan dari frekuensi harmonik. Jadi sekarang pakai K, nggak pakai N. Itu alasannya, supaya nggak tertukar. Ada juga yang menggunakan M, boleh saja. Nah, dikeluarkan, ini yang bagian konstantanya dari integral kita keluarkan. Fourier melihat bahwa ada keunikan dari integral ini. Untuk yang periodik, uniknya integral yang sebelah kanan ini cuma punya dua nilai. Yaitu kalau N-nya sama dengan K, berarti kan 0 ya. Itu integralnya sama dengan T. Jadi kalau N sama dengan K, berarti N kurang K adalah pangkat 0, atau sama dengan 1. Itu integralnya adalah sama dengan T. Tapi kalau N tidak sama dengan K, itu integralnya adalah 0. Nah, hari ini kita tidak akan membuktikan ini ya. Cuma kita ketahui bahwa integral ini punya dua nilai. Banyak pembuktiannya, bisa lihat di internet, di Wikipedia, bagaimana membuktikan bahwa persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan Fourier yang cukup terkenal, yaitu integral Fourier ini. Dari persamaan itu, kalau kita selesaikan, maka
persamaannya menjadi seperti ini. Jadi untuk nilai yang tidak nol pada summasi di atas hanya untuk N sama dengan K. Nah, maka kita selesaikan persamaannya. Pada saat N sama dengan K, persamaannya jadi seperti ini. Yang diketahui sekali lagi adalah X yang kita ukur. Tapi kita tidak tahu berapa nilai dari Xn-nya. Xn ini kemudian asalnya namanya conjugate, diganti namanya menjadi koefisien Fourier. Jadi ini disebut dengan koefisien Fourier, kemudian deret dari nilai kumpulan koefisien ini disebut dengan deret Fourier. Jadi dengan menghitung satu periode, sekali hanya satu periode yang dihitung. Mengapa satu periode? Ya karena sinyalnya berulang. Kalau sinyalnya berulang, kita cukup menghitung satu periode saja, karena sinyalnya akan sama berulang. Jadilah persamaan seperti ini. Jadi yang diketahui adalah XT, kemudian yang dicari adalah deret atau koefisien Fourier. Koefisien Fourier ini nilainya dapat dicari dengan K-nya sama dengan dari minus sampai positif, ya. Jadi bilangan minus sampai positif dari 0 plus minus 1 plus minus 2, ya. Maksudnya dari minus sampai positif. Apa kegunaannya SN ini? Nah, SN ini banyak. Kita bisa pakai sebagai alat buat kompresi, juga dapat digunakan untuk menentukan sinyal. Jadi kalau kita tahu deret Fourier-nya, kita bisa membentuk sinyalnya. Ada sinyal yang kita ukur, kita bisa cari berapakah bentuk sinyalnya dengan mengatur deretnya. Dipakai buat kompresi, kan dengan mengatur deret ini, mungkin cuma beberapa deret, kita bisa menyatakan sinyal yang cukup panjang. Jadi pengukuran sinyal yang misalkan dari selama 24 jam, itu mungkin hanya menghasilkan 12 koefisien Fourier. Jadi cukup dengan mengetahui 12 koefisien Fourier, kita bisa menciptakan sinyal yang lamanya sekitar 12-24 jam. Nah, itu kelebihannya. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya, kalau satu deret ini berubah, maka seluruh sinyal berubah. Sehingga seringkali yang namanya Fourier disebut dengan memiliki efek global. Satu koefisien berubah, maka total sinyal semua terganggu. Itu kelemahan dari Fourier. Nanti kalau di permasalahan sinyal akan dikenalkan yang namanya wavelet. Wavelet itu sifatnya lokal. Jadi kalau deretnya berubah, yang terganggu hanya periode tertentu, tidak seluruh sinyal. Nah, kalau Fourier sifatnya global. Jadi salah satu deretnya berubah atau koefisiennya berubah, total sinyal akan berubah. Oke, sampai sini dulu. Jelas sampai sini ya. Jadi idenya kita akan lihat ya. Sebagai contoh, waktu itu belum banyak sinyal yang diketahui. Fourier hanya memberikan contoh dalam sinyal kotak. Nanti setelah Fourier, beberapa para ahli matematik mencari persamaan selain kotak. Jadi Fourier menceritakan ini ada satu sinyal kotak, anggaplah sinyal yang kita ketahui. Nah, sinyal ini akan kita ciptakan dari sinyal ibu gelombang, dari sinyal cosinus. Jadi kalau di deret Fourier, mother wave-nya adalah cosinus. Nanti kalau di perumusan sinyal diperkenalkan wavelet, yang mother wave-nya bentuknya tidak cosinus, macam-macam ya, bentuk-bentuk dari mother wave-nya. Nah, mother wave atau ibu gelombangnya adalah cosinus untuk tingkat ini, untuk sistem ini. Nah, kita akan menggunakan untuk mengetahui berapakah informasi yang ada di dalam sinyal ini. Informasi dalam bentuk frekuensi tentunya. Karena kalau kita tahu koefisiennya, kita bisa menciptakan sinyal tersebut, juga kita bisa tahu ada kandungan frekuensi apa di dalam sinyal ini. Oke, kita akan lihat di sini. Di sini periodenya ya, kita bisa ambil periodenya adalah satu ya. Perulangan misalkan dari yang puncak ke puncak, ini periodenya 1. Kalau kita ambil dari bagian sebelah sini, berarti berapa nih? Kalau ini setengah, berarti ini seperapat ya. Dari seperapat ke sini, ya ini juga sama dengan 1 juga ya. Jadi ini adalah minus 1 seperapat sampai dengan minus seperapat, ya 1 ya. Terserah kita bisa mencari periode. Atau kita lihat dari 0 sampai 1, itu juga adalah periode 1.
Lebar dari sinyal kotak ini atau durasinya atau kita lambangkan dengan tau itu adalah setengah tambah setengah berarti 0,5 ya. Kali ini adalah setengah, lebar di sini seperapat, sebelah di sini seperapat, jadi durasinya adalah 0,5. Nah, kita akan hitung sinyal ini memiliki koefisien Fourier berapa saja. Yang diminta koefisien Fourier-nya tidak banyak, yaitu untuk K0 1, 2, tidak ada minusnya. Sementara tidak ada minus karena masih latihan. Dari sini kita lihat kalau kita ambil periodenya, kan ini berulang ya. Kita ambil cukup satu sinyal yang berulang, misalkan di sinilah. Sini ya. Yang tengah-tengah ini di 0. Jadi antara nilai setengah periode sampai dengan seperapat itu nilainya 0 ya. Dari seperapat minus sampai seperapat positif itu nilainya 1. Dari seperapat sampai dengan setengah periode 0,5 itu adalah 0 lagi. Nah, jadi pengintegralannya mudah karena banyak nolnya. Oke, kita hitung. Ini tadi dari gambar periodenya 1, kita anggap untuk pengintegralan titik awalnya itu ada di setengah ya. Jadi minus setengah sampai dengan setengah. Dari sini koefisien Fourier-nya untuk K sama dengan 0 kita bisa hitung ya. K sama dengan 0 kita masukkan, kalau di sini 0, dari persamaan yang tadi eksponensial pangkat 0 minus pangkat 0 itu sama dengan T per tau ya. Ini kalau kita integralkan dari 1 sama dengan T, T ini kita masukkan T kurang 2 dikurangi minus T kurang 2 sama dengan T. Di sini. Nah, tapi karena di sini integralnya 0, ini kita hanya menghitung batasnya sama dengan bagian tau-nya saja, atau kan dari setengah sampai dengan seperapat itu 0 ya. Jadi ini hanya kita ukur hanya dari minus tau per 2 sampai dengan tau per 2, atau itu adalah durasi. Coba lihat dulu jelas sampai sini. Ini dapat dari mana? Karena ini bisa antara nilai T per 2 sama dengan minus T per 2, 0. Jadi nanti kita bisa ganti batas atasnya yang di atas menjadi positif tau per 2, yang batas bawahnya menjadi negatif tau per 2, karena kan 0 di antara itu. Sehingga hasilnya kita peroleh tau per T. Ya, silakan lihat dulu. Jadi koefisien pertama untuk K sama dengan 0 seperti ini. Sedangkan koefisien untuk tidak sama dengan 0, kita masukkan persamaan semula seperti ini. Pada atasnya kita ganti lagi, yang T per 2 menjadi tau per 2. Mengapa jadi tau per 2? Ya karena di antara tau per 2 sampai dengan tau per 2, tau per 2 sampai dengan T per 2 sama dengan 0 ya. Di antara minus T per 2 sampai dengan minus tau per 2 atau 0,5 minus 0,5 sampai dengan minus 0,25 itu 0. Ya, sini ya, ini kan nilainya 0. Jadi persamaannya jadi bagus seperti ini. Nah, ini kita selesaikan secara matematik. Sementara kita masih mengikuti matematikanya, nanti tinggal lihat saja dari tabel ya. Tidak perlu repot-repot. Eksponensial pangkat menjadi seperpangkatnya dikali eksponensial pangkatnya. Dari hasil ini merupakan persamaan Euler untuk sinus. Jadi kalau ada dibagi dengan 2J, ini persamaan buat sinus. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Atau kalau omega 0-nya kita jadikan 2P per T, T-nya habis, maka jadi seperti ini. Jadi koefisien Fourier untuk K tidak sama dengan 0, hasilnya sinus K omega 0 tau per 2 dibagi K kali Pi. Berarti kita bisa menebak kalau bentuknya deret pulsa kotak, maka kita bisa ciptakan dengan mengkalikan kosinus dengan frekuensi yang sesuai dengan koefisien-koefisien ini. Atau kalau kita mau kompresi, ya kita bisa
dengan beberapa koefisien, masukkan di sini 0, berarti T/2, masukkan K-nya sama dengan 1, masukkan di sini. K sama dengan 1, berapa hasilnya? K sama dengan 2, berapa? Jika kita selesaikan, nah, seperti ini, hasilnya seperti ini. Omega 0-nya adalah 2pi, omega 0-nya. Untuk omega 0 sama dengan 2pi, kita selesaikan. Ya, dari mana omega 0 sama dengan 2pi? Kan omega 0 itu sama dengan 2pi per T. Kebetulan T-nya sama dengan 1 ya. Jadi omega 0 sama dengan 2pi, karena T-nya sama dengan 1. Harusnya kan persamaannya omega 0 sama dengan 2pi F sama dengan 2pi per T. Karena T-nya sama dengan 1, jadi omega 0 sama dengan 2pi. Nah, ini hasilnya untuk A sama dengan A0 sama dengan K sama dengan 0, subscribe 0, berarti K-nya sama dengan 0. Kedua ke sini, berapa nih? Tau-nya adalah 0,5 ya. 0,5 tau-nya dibagi dengan T-nya 1 ya, A0-nya sama dengan 0,5. A1 masukkan ke sini. K-nya sama dengan 1 dikalikan 2pi, 2pi dikali dengan tau 0,5 dibagi 2. Berarti ini adalah sinus pi per 2 ya. 2pi dibagi 2 sama dengan pi, pi dikali tau, setengah pi berarti 90 derajat. Ini berarti 1 ya, dibagi dengan pi. Sedangkan kalau A2 atau K sama dengan 2, ini menjadi berapa? Kalau ini 2 dibagi 2 berarti 2pi. 2pi kali tau sama dengan pi ya. Sinus pi adalah 0. Berarti A2-nya sama dengan 0. Seperti ini. Ini yang disebut dengan koefisien Fourier. Ada yang jelas sampai di sini? Ini adalah koefisien. Ini merupakan koefisien itu berarti pengali ya, pengali dengan satu persamaan ibu gelombang atau dengan kosinus ya. Namanya koefisien. Ini koefisien itu merupakan variabel, tapi koefisien merupakan hasil dari suatu perhitungan yang ditempatkan di depan persamaan. Ini namanya koefisien atau kita sebut koefisien Fourier. Mengapa cuma 3 ya? Karena permintaannya cuma ada 3, K sama 0, 1, dan 2. Nanti kalau K-nya sama dengan minus, kita bisa hitung lagi. Jadi di sini Fourier baru menemukan sinyal kotak, dia turunkan, waduh itu termasuk hebat ya. Pada abad ke-18 bisa menceritakan sinyal kotak dapat dibuat dari persamaan lain. Nah, ini termasuk hebat lah. Mungkin pada waktu kalau sudah ada Nobel, ini menang Nobel. Tapi Nobel belum lahir waktu itu. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Nah, ini baru sinyal kotak. Tapi untuk kompresi, sinyal deret Fourier tidak terlalu terpakai karena efek dari global ya. Karena kalau kompresi ini berubah, misalkan nolnya berubah, ya seluruh sinyalnya akan secara keseluruhan berubah karena efeknya global. Jadi kalau satunya misalkan berubah, ya sinyalnya akan berubah. Sehingga tidak terlalu terpakai di masalah kompresi ya. Karena kompresi ini tidak bisa dipegang terlalu ketat untuk mewakili satu sinyal yang panjang ini ya. Ini adalah deret dari Fourier. Oke. Jadi saya berikan tanda di sini merah supaya ingat ya mengapa berubah perhitungannya dari T/2 menjadi minus T/2. Ini kasusnya karena sinyal kotaknya hanya mempunyai amplitudo 0 dan 1 ya. Tapi kalau sinyal kotaknya ada amplitudonya 1 sampai dengan minus 1 atau punya polaritas, mungkin berbeda sinyal kotaknya. Ini merupakan deret yang hanya amplitudonya 1 sama 0. Oke. Kemudian beberapa penemuan berikutnya setelah sinyal kotak diketemukan beberapa sinyal lainnya. Ini tadi sinyal kotak. Nah, diketemukan adanya namanya persamaan SA.
Sa ini punya keunikan. Sa alfa itu sama dengan 1 kalau alfa sama dengan 0, atau sama dengan sin alfa per alfa kalau alfa tidak sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan sampling. Dulu belum ada istilah sampling untuk pengambilan data akuisisi ya, tapi ini merupakan persamaan awal. Kata sa ini berarti seperti ini. Jadi kalau ada persamaan sa alfa, ini berartinya sama dengan 1 kalau alfa sama dengan 0, atau sin alfa per alfa kalau alfa tidak sama dengan 0. Ini dari persamaan proyek kita sebut dengan sa. Jadi kalau bentuknya seperti ini pulsa kotak, ini persamaannya. Kalau bentuknya ada polaritas, ini rectangular pulse trend, ini disebut dengan square wave. Yang di sini sama-sama kotak ya, kalau rectangular berarti kotak juga sebetulnya ya. Ini disebut dengan pulsa kotak juga. Square wave, gelombang kotak, yang punya polaritas dengan bagian atasnya positif A, bagian bawahnya minus A. Maka ini para ilmuwan matematik setelah Fourier itu menemukan persamaan hitungan seperti ini. Ini tidak akan disuruh diturunkan, hafalkan saja ini ya. Kita tinggal lihat saja. Jadi bentuk seperti ini kita bisa mencari XK. XK itu adalah, kalau tadi menggunakan A ya, A0, A1. Jadi koefisien A0, A1 itu adalah X sebetulnya. Jadi saya memberikan A0, A1 sampai A2 itu sebetulnya X, sama saja itu X ya. Saya lebih suka pakai nilainya A. Tapi kalau yang terbiasa pakai X boleh menjadi X subscribe 1, X subscribe 2, subscribe 3 ya. Boleh saja. Jadi boleh pakai X, boleh pakai A kecil. Kalau bentuknya deret trend itu berarti deret ya. Deret. Kalau ada deret impuls bentuknya yang sama semua, tentunya kalau amplitudo dari deret impulsnya tidak sama, kita nggak bisa menghitung. Tapi karena kebetulan ini deretnya adalah sama semua, amplitudonya, kita bisa menghitung, ini dapat dihitung menggunakan koefisien Fourier seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kita bisa menghitung bentuknya seperti ini. Apa kegunaannya? Ini kok deret Fourier ini sudah mewakili frekuensi. Jadi kita bisa menghitung nilai ini kita kalikan dengan satu persamaan fungsi transfer. Karena deret Fourier sudah berarti satu kompleks konjugat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau K-nya minus kan berarti ini konjugatnya ya, konjugatnya. Jadi deret Fourier itu sudah mewakili amplitudo konjugat atau kompleks konjugat. Jadi kita nanti bisa mengkalikan dengan fungsi transfer, maka hasilnya sama dengan Y besar fungsi frekuensi. Itu kelebihannya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi kalau ada fungsi transfer yang sudah bentuknya frekuensi, bisa kita langsung kalikan. Nah ini tinggal kita lihat saja, ini adalah hasil dari jembatan dioda, itu persamaan seperti ini. Dari satu dioda persamaan seperti ini, dari suatu gelombang segitiga persamaan seperti ini. Banyak sekali persamaan, nanti kita tidak perlu hafalkan, cuma kita tahu saja ini merupakan koefisien dari Fourier yang sekaligus melambangkan dari kompleks konjugatnya. Jadi mencari kompleks konjugat mudah sekali ya dengan menggunakan Fourier. Contoh soal ya. Hitung koefisien Fourier. Berarti X-nya dari X subscribe 0 sampai subscribe, ini ada bagian kompleks konjugatnya itu minusnya, sampai dengan positif minus 1 dan positif minus 2. Kita boleh pakai X, boleh pakai A, sama saja ya. Mungkin nanti kalau supaya mudah, saya jadikan X saja. Supaya nggak bingung kenapa kok jadi A ya. Oke, satu yang bentuknya seperti ini adalah gelombang square wave, yang ini adalah deret pulsa kotak. Ini bentuknya, kalau yang atas, periodenya berapa nih? Periodenya, kita ambil yang bentuknya mirip ya. Misalkan dari minus 2 sampai ke 6, berarti periodenya 8. Yang paling miripnya dari sini, minus 2, berkurang lagi sampai sini, 6. Berarti 6 kurang minus 2, 8 ya. Periodenya 8.
Durasinya ambil yang inilah, 6 dikurangi 2, 4 ya. Jadi durasinya adalah 4, jadi to-nya sama dengan 4, to per 2-nya adalah 2. 4 dibagi 2 ya, to per 2-nya. Periodenya adalah 8. Kalau yang bawah, ambil bentuknya mirip, ini minus 4 sampai 4, berarti periodenya 8. Kemudian durasi atau to-nya juga sama dengan 4. Yang ini amplitudonya 4 dan minus 4, yang ini 0 sampai 8. Kita akan cari berapa koefisien Fourier-nya. Seperti ini. Saya langsung saja ya. Ini adalah persamaan yang sudah diketahui tadi. Ini untuk K sama dengan 0, ini untuk K tidak sama dengan 0. Kita masukkan misalkan ke sini ya. A-nya itu amplitudonya 4. Ya. To-nya durasi 4. T-nya 8. Masukkan ke sini. Sa sekali lagi adalah kalau tidak sama dengan 0, berarti sin alfa dibagi alfa. 2pi omega 0-nya adalah 2pi per 8. 2pi dibagi T, T-nya 8, 4 per 2. Seperti ini. Sehingga kalau kita sederhanakan persamaannya menjadi kalau K sama dengan 0, 1, K tidak sama dengan 0 menjadi 4 sah K pi per 2. Nah, kita buat tabel. Masukkan masing-masing kalau K-nya minus 2, berapa nih? K minus 2 berarti sinus dari pi. Nah, minus 2 berarti sinus dari minus pi ya. Sinus minus pi dibagi dengan pi. Ingat, sa itu, saya kembali sebentar ya, apa itu disebut dengan sa. Oke, mungkin yang nah ini adalah sa-nya. Jangan lupa ini sa, sin alfa per alfa. Kalau di sini adalah sa K pi per 2, berarti di sini sa K pi per 2 dibagi K pi per 2 ya. Masukkan di sini minus 2, berarti minus 2 kali pi per 2 itu adalah minus pi ya. Jadi sinus minus pi dibagi dengan pi. Sinus minus pi adalah 0. Dibagi dengan 0 ya 0 juga. 0. Kalau K-nya minus 1, berarti di sini K sinus minus setengah dibagi setengah. Sinus minus setengah adalah minus 1, 4 dikali minus 1, minus 4 dibagi setengah, minus 8 pi ya. 8 per pi ya. Seperti itu. Sekali lagi yang namanya sa itu adalah kalau K-nya sama dengan minus 1, berarti sinusnya sama dengan sinus minus setengah pi per 2 dibagi minus pi per 2. Kan sa-nya ya. Nah ini hasilnya. Silakan saya kasih waktu untuk lihat sebentar ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan lihat dulu. Ya, jadi yang namanya kuliah semakin lama bertahap ya, semakin sukar. Tapi kita berarti pengetahuannya semakin bertambah, bukan semakin mudah. Jadi kalau belajar semakin mudah, namanya bukan belajar itu ya. Itu hanya namanya melatih skill. Karena skill kalau dilatih semakin lama semakin mudah. Tapi kalau pengetahuan dilatih semakin lama semakin sukar. Itu perbedaannya antara pengetahuan dengan skill. Jadi kalau pengetahuan semakin lama semakin sukar, sedangkan kalau skill semakin dilatih semakin mudah. Nah, kita harus melatih persamaan ini, nanti di rumah coba sendiri ya, ulangi lagi, tulis lagi, berulang supaya mengerti ya. Coba kerjakan sendiri, kita tutup dulu, mungkin ini jawabannya kita tutup, kemudian kerjakan sendiri sampai mengerti. Sama nggak dengan yang di sini ya. Ini kan mudah yang nama, sinnya juga kan mudah ya. Paling yang dipakai sinus setengah, sinus setengah pi, sinus seperempat pi, sepertiga pi, semuanya kan mudah. Pi ini kan 180 derajat. Nanti di rumah coba sendiri, jangan lihat jawabannya dulu, kerjakan sampai mengerti. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sekali lagi, ini merupakan koefisien Fourier dan juga merupakan kompleks konjugat.
Kenapa disebut kompleks? Ya, karena dari persamaan Euler untuk K yang positif dan 0 ini adalah kompleksnya ya. Sedangkan untuk K yang negatif ini adalah konjugatnya. Pasangannya ya, konjugat berarti pasangannya ya. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan deret yang sudah, tentunya deret ini bisa melambangkan dari input dalam bentuk frekuensi. Berarti pada frekuensi K, K ini berarti minus 2 dikali dengan omega ya, omega 0, berarti minus 2 omega 0 itu amplitudenya 0. K untuk frekuensi minus 1 kali omega 0 itu amplitudenya minus 8 per pi. Untuk frekuensi 0, amplitudenya 1. Untuk frekuensi 1 kali omega 0, amplitudenya 8 per pi. Untuk 2 kali omega 0, amplitudenya 0. Seperti itu ya. Berarti yang nama Delfoy ini hebat juga. Dia bisa menghitung dalam domain frekuensi. Seperti ini. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Dan bagi yang baru pertama kali, maka bingung buat apa kita ngitung domain frekuensi. Karena hampir sebagian besar informasi itu adanya di dalam domain frekuensi. Suara manusia itu ada di dalam domain frekuensi. Sinyal yang kita ukur ada di dalam domain frekuensi. Sinyal komunikasi data, apalagi itu semuanya bermain dalam domain frekuensi. Dalam waktu yang cukup panjang, itu ada informasi dalam domain frekuensi. Sekali lagi, ini kita tidak perlu repot-repot, kita tinggal lihat saja. Untuk amplitudenya 0 sampai 8 itu persamaannya seperti ini. A kali to per T, sa, lagi sekali itu adalah sinus alfa dibagi alfa ya. Berarti di sini sa, ini berarti sinus K pi to per T dibagi dengan K pi to per T. Nilai sa-nya. Nah, kita masukkan A-nya sama dengan 8, ini amplitudenya 8, to-nya 4, T-nya 8. Kita masukkan, jika persamaannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Sekarang kita masukkan kalau nilai seperti ini dalam bentuk tabel. Ini saya kasih tanda lingkaran karena ternyata bentuk dari konjugatnya itu sama dengan bentuk amplitude kompleksnya. Seperti ini. Ini salah satu keunikan karena biasanya konjugat itu merupakan nilainya sama seperti ini, berarti nanti fasanya yang berbeda. Kalau sama-sama positif, nilai kompleksnya berarti fasanya berbeda. Nah, kita lihat di sini, ini untuk K sama dengan minus 2, ini berarti untuk frekuensi minus 2 omega 0, itu nilai amplitudenya 0 ya. Untuk frekuensi minus 1 kali omega 0, nah ini nilainya adalah 8 per pi. Dari mana nilainya? Kita lihat di sini. Masukkan K-nya minus 2. Minus 2 dikali pi dibagi 2, ini sama dengan minus pi ya. Minus pi itu adalah minus 180 derajat, 0 berarti ya. Oke, 0. Jadi kalau si 0 berarti 0, semuanya jadi 0. Kalau masukkan K-nya sama dengan minus 1 kali pi per 2 berarti ini minus setengah pi. Minus setengah pi itu adalah minus 90 derajat. Sinus minus 90 derajat adalah minus 1. Minus 1 dibagi dengan minus pi per 2. Nah ini itu menjadi 2 ya. Menjadi 2 per pi dikali dengan 4. Jadi 8 per pi ya. Seperti itu. Jadi minus dibagi minus, ya jadi positif ya, 8 per pi. Ini hasilnya. Sekali lagi silakan coba lagi di rumah, jangan lihat jawabannya, hitung sendiri ya hasilnya. Berarti kita bisa mendapatkan deret poinnya mudah ya, seperti ini. Kalau yang sudah biasa mungkin mudah. K ini adalah kelipatan dari frekuensi natural. Mengapa tidak menggunakan N? Ya karena N-nya sudah dipakai pada persamaan hitungan yang deret harmonik. Tapi karena dibalik yang diketahuinya adalah X-nya bukan deret harmoniknya, maka kita gunakan K.
seperti ini. Ini contohnya kalau K-nya sama dengan 1 ya, kita bisa hitung. Oh, ini kurungnya lupa kurung. Lupa kurungnya. Lupa kurung. Kalau K sama dengan 1, seperti itu. K sama dengan 2, kita bisa hitung. Ya, seperti ini. Oke, silakan lihat dulu. Ada yang belum jelas sampai di sini. Mungkin saya kasih contoh satu lagi lah, supaya nanti lebih mudah mengerti ya. Kalau sekali contoh banyak-banyak, nanti baru tahun baru kaget kali dapat persamaan yang suka ya. Tentunya ini adalah teori. Nanti kalau praktiknya kita tidak menghitung seperti ini, karena K itu bisa sampai 200 lebih K ya. Jadi kalau kita pakai sinyal digital, kelipatan dari 2 pangkat N, ya kita pakai 256. Jumlah deretnya ada 256. Kita harus pakai persamaan matematik, repot. Kita pakai aplikasi, ya, pakai MATLAB, pakai MATCAD, ya, semua untuk menghitung nilai dari koefisien Fourier-nya. Tapi kalau secara teori kita harus tahu seperti ini. Jadi kalau secara teori mungkin kita cuma menghitung ya 5 koefisien Fourier lah. Tapi kalau secara praktek kita bisa menghitung sampai mungkin 1024 koefisien Fourier ya. Itu kita pakai aplikasi, nggak bisa menggunakan cara seperti ini. Namanya juga ini teori. Teori itu kan sederhana. Oke. Ada yang masih belum jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya mau kasih lagi satu soal, tapi sebentar saya ganti slide dulu. Mungkin saya stop dulu supaya bisa tampil wajahnya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Saya mau kasih satu soal lagi supaya lebih mengerti ya. Setelah itu kita stop supaya jangan terlalu rumit. Oke, kalau belum ada, saya kasih lagi satu contoh soal lagi ya. Nah, seperti ini. Pasang saja. Kita punya sinyal, anggaplah sinyalnya yang sederhana ya, kosinus omega 0 T. Kemudian kita akan menghitung hasil outputnya ini untuk frekuensi 0 sampai dengan K sama dengan 2 ya. Dalam output dari sistem pada gambar di bawah ini untuk input sekian, untuk frekuensi ke 0 sampai ke 2 atau untuk deret ke 0 sampai ke 2 ya. Oh, ini harusnya lambangnya sumasi ya, apa-apa lah, seperti ini. Jadi kita punya nilai, kita akan lihat bagaimana kalau frekuensinya itu adalah ke 0 sampai ke 2, atau K sama dengan 0, 1, dan 2 ya. Ini adalah full wave rectifier, jembatan dioda, kita berikan sinyal kosinus, seperti ini. Jadi pendekatannya adalah untuk didekati dengan kita mencari, ini kan domain waktu ya. Ini domain waktu, ini domain frekuensi. Nggak bisa diselesaikan secara langsung. Nah, caranya kita harus mengerti dulu YT-nya itu didekati dengan persamaan Fourier dengan K0 sampai dengan 2. Persamaan full rectifier sudah ada persamaannya, tinggal ambil saja. Ini persamaannya. Nah, ini panjang sekali soalnya. Wah, ini panjang, harus dipecah-pecah satu persatu ya. Y-nya kita dekati dengan deret Fourier. Karena deret Fourier itu langsung bermain di frekuensi. Jadi YK ini adalah domain frekuensi. Kita hitung di sini. Kita masukkannya persamaannya untuk A sama dengan 2. Kita masukkan A-nya sama dengan 2. Kemudian masukkan K-nya 0 sampai dengan 2. 0, 1, dan 2 ya. Itu. Kemudian di sini persamaan punya transfernya kita jadikan dalam bentuk K. Omega sama dengan K omega 0
Jadi kita masukkan ke sini. Persamaannya seperti ini ya. Nah, jadi persamaannya omega-nya hilang, tinggal K saja. Kita masukkan YK-nya dari 0, 1, 2. Dapat persamaan seperti ini. Nah, ini tinggal kita kalikan. Kita kalikan. 0 kali 1, 1 dari mana ya? Masukkan ke sini. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti magnitudenya 1 ya. 1 ya. Dapat nilai 0. Kalau K-nya sama dengan 2, masukkan ke sini. 1 dibagi 1 tambah J2. Ini berarti magnitudanya, ini berarti fasanya ya. 1/5 ini dari magnitudanya, fasanya arcus tangan. Arcus tangannya menjadi arcus tangan dari 1 ditambah J2 dibagi 1 ya. Ini menjadi dalam bentuk radian minus J1,1. Ini adalah sudutnya. Di lambang ini itu merupakan magnitudo dan sudut, dijadikan 1. Seperti ini. Ini tinggal kita kalikan saja. Seperti ini ya. Coba lihat dulu ya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Cuma kalau di sebelum UTS itu kita pisah. HJ omeganya dipisah menjadi magnitudanya dan menjadi fasanya. Tapi kalau memutuskan jadi 1, ini gabungan dari magnitudo dan fasa. Yang sudutnya ini adalah magnitudanya. Ini kita kalikan, seperti ini koefisien nilai yang depannya dengan amplitudo kita kalikan menjadi 0,067. Sudutnya tidak berubah. Dari sana kita bisa mencari Z-nya dengan transformasi baliknya. Kali ini 00, ya, ini kita jadikan kembali ke sini. Mengapa di sini menjadi 0,134? Jadi kalau K-nya tidak sama dengan 0, ini menjadi 2 kalinya. Ini menjadi 2 kali. Jadi kalau K-nya tidak sama dengan 0, maka amplitudo dalam domain waktunya 2 kali nilai magnitudo. Jadi 0,067 dikali 2 jadi 0,134. Mengapa di sini 2? Ya ini K-nya sama dengan 2. Kenapa di sini minus 1,1? Ya ini sudutnya minus 1,1. Oke. Oke, mungkin setelah tahun baru mungkin ini materinya. Oke, minggu depan kita masuk ke latihan supaya lebih mengerti. Sampai di rumah coba sendiri. Jangan lihat jawabannya, coba sendiri kita hasilkan. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Dari nilai yang tadi, atau mungkin saya sharing lagi supaya kelihatan. Jadi kita hari ini sampai sini dulu saja ya. Ini mungkin sudah termasuk berat ya. Sampai sini kalau yang bagi yang belum terbiasa mengerjakan ini berat. Coba sendiri di rumah ya. Cara mencobanya menggunakan kalimat tanya. Misalkan, mengapa begini? Ya, coba begini. Mengapa jadi seperti ini? Ya, buat kalimat tanya sendiri untuk latihan. Oke. Nanti saya akan perbaikan sedikit sebelum saya sharingkan slide ini ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak tanya, kita capture foto ya. Saya tutup dulu ya. Oke, tolong dipasang kameranya. Saya mau capture sebagai bukti kita kuliah. Ya. Oke. Kalau pakai Zoom lebih gampang ya capture-nya ya. Kalau pakai Google Meet agak susah karena harus tidak bisa masuk semua. Kalau pakai Google Meet harus dikecilkan. Kalau pakai ini gampang. Oke, saya hitung ya. Sudah semua muncul. Sebentar, kita tunggu sebentar. Iya, jadi selama kalau ini kuliah ini selesai, saya kadang-kadang nggak akan tahu wajah-wajahnya ya. Nah, kita belum pernah kuliah tatap muka ya. Apa-apalah. Saya mencoba mengajarkan dengan cara yang mudah, jadi walaupun tidak tatap muka, mudah-mudahan keterimanya mudah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.